Bab 3771 Ikan Pluto. Mungkinkah ini terjadi? Mata kurcaci tua itu terbelalak. Ikan cahaya ilahi itu memang waspada. Biasanya butuh waktu lama untuk menguji kailnya. Bagaimana mungkin ia bisa memakan umpan hanya dalam beberapa saat? Qin Chen meraih ikan cahaya ilahi itu dengan tangan kanannya dan dengan rapi meletakkannya di ember khusus di dekatnya. Coba kulihat. Guli Mo Xingsun mendekati ember itu dan menatap ikan cahaya ilahi dengan takjub. Ikan itu tampak seperti ikan lainnya. Hanya saja memancarkan cahaya ilahi. Menciptakan sensasi yang sungguh menenangkan. Seperti bola api yang berenang. Selamat, Tuan. Ini ikan cahaya ilahi asli. Sepanjang ujung jari dan beratnya 3 tael. Di pasar gelap, harganya setara dengan 3 urat Saint Lord tingkat menengah. Sepertinya pengeluaranmu untuk perjalanan ke galaksi ini tidak hanya kembali, tetapi kau juga mendapat untung. Titik petik 2. Kurcaci tua itu tersenyum. Meskipun ikan cahaya ilahi seberat 1 jin sepadan dengan harga urat Saint Lord tingkat akhir, nilainya sangat berkorelasi dengan ukurannya. Semakin besar ikannya, semakin tinggi nilainya. Lebih dari setengah jin adalah sebuah peningkatan. Dan lebih dari 1 jin adalah peningkatan lagi. Jadi, meskipun ikan cahaya ilahi ini beratnya 3 ons, nilainya tidak lebih dari sepertiga dari Saint Lord Saint Vein tahap akhir, nilainya jauh lebih rendah. Namun terlepas dari itu, setidaknya investasinya telah kembali. Haha, aku ikut juga. Gulimo kembali tertarik ketika melihat seekor ikan memakan umpannya. Ia segera mengambil joran pancingnya dan mulai memancing. Matanya berbinar-binar. Kemampuan Qin Chen menangkap ikan cahaya ilahi membuktikan pasti ada ikan di dekatnya. Qin Chen tersenyum tipis mendengarnya. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Sepertinya aturan kematian memang efektif. Dengan pemikiran ini, Qin Chen kembali melempar joran. Kali ini, giliranku, pikir Gulimo riang. Tepat saat Qin Chen melempar joran. Bahkan sebelum joran itu mulai bergerak, pelampungnya bergeser lagi. Ikan lagi. Semua orang tercengang. Melihat pelampung bergoyang-goyang. Hati-hati. Tuan, ikan cahaya ilahi sedang menguji air. Ia belum memakan umpan. Tetua kurcaci memperingatkan. Takut Qin Chen akan mengambil pancingnya lagi. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, puff, Qin Chen sudah mengangkat pancingnya lagi. Dan seketika, seekor ikan yang bersinar dengan cahaya ilahi ditarik ke atas, meronta dan melompat dengan penuh semangat. Petik 2. Kurcaci tua itu terdiam. Ia berhasil menangkapnya. Ia telah mencari nafkah di pasar gelap selama bertahun-tahun. Dan ia tahu betul karakteristik galaksi neter dan ikan cahaya ilahi. Ikan-ikan ini secara alami waspada. Dan membuat mereka menggigit sangatlah sulit. Beberapa tidak menggigit selama berhari-hari. Tetapi bagaimana Qin Chen bisa menangkap? Mereka setiap kali mengangkat pancing. Bagaimana ikan itu bisa menggigit begitu cepat? Ini di luar akal sehat. Apa-apaan? Apa-apaan? Haha, Jenderal. Kali ini kau berhasil menangkap ikan cahaya ilahi setengah jin. Seru Gulimo bersemangat. Tangkapan Qin Chen adalah setengah jin penuh. Hampir 2 kali lebih berat dari yang sebelumnya. Tetapi setidaknya beberapa kali lebih berharga. Gulimo. Kau perlu belajar lebih banyak tentang teknik memancing darimu, Tuan, kata Qi Tianxiong sambil tersenyum. Ia tentu saja senang karena Qin Chen mendapatkan tangkapan yang bagus. Hei, kalau begitu aku akan melihat baik-baik kemampuan memancingmu, Tuan. Gulimo menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum konyol. Sungguh kemampuan memancing yang bodoh. Kurcaci tua itu menggerutu dalam hati. Apakah ini hanya keberuntungan belaka? Ia belum pernah mendengar ada orang yang menangkap 2 ikan cahaya dewa dalam waktu kurang dari setengah jam. Haha, kedua ikan ini enak. Aku akan makan sup ikan malam ini, kata Qin Chen sambil tersenyum. Oke, seru Gulmo bersemangat. Hampir meneteskan air liur. Ini pertama kalinya ia melihat ikan sehebat itu. Kurcaci tua itu terdiam. Kedua ikan ini cukup berharga. Dan entah diolah atau dijual, keduanya akan menghasilkan banyak keuntungan. Tapi apakah mereka hanya akan membuat sup ikan untuk memuaskan selera mereka? Terlalu boros. Bukan. Intinya, siapapun yang menangkap ikan cahaya ilahi dari galaksi neter akan menjualnya dengan harga lain atau mengolahnya langsung.
karena memasaknya langsung terlalu boros, karena hanya sebagian kecil ikan yang akan terserap. 2 ikan tidak akan cukup untuk sup ikan. Aku juga akan menangkap 2. Kata Gulmo bersemangat. Petik 2. Bagaimana aku bisa makan 2 ikan? Itu hampir tidak cukup untuk mengisi perutku. Saat itu, pelampung Kibuman bergerak. Setelah menunggu lama, ia tiba-tiba menarik pancingnya. Dan seekor ikan cahaya ilahi, sekitar 1,5 jari dan beratnya sekitar 4 ons, ditarik keluar, berdenyut dan menari-nari di kail. Kibuman terdiam sepanjang perjalanan. Tetapi kini ia dipenuhi kegembiraan. Ia segera mengambil ikan itu dan memasukkannya ke dalam ember. Kalau Kibuman berhasil, aku pasti bisa. Gumam Gulmo. Kepercayaan dirinya hancur. Dan ia pun mulai memancing. Meskipun belum mendapatkan apapun. Si kurcaci tua itu juga sedikit terkejut. Orang-orang ini sungguh beruntung. Qin Chen melemparkan kailnya kembali ke Sungai Bintang Neter dan duduk di sana, menatap pelampung. Ia kini tahu bahwa aturan kematiannya sendiri cukup menarik bagi ikan cahaya ilahi. Sesaat kemudian, pelampung itu bergerak lagi. Ikan lain. Qin Chen menarik pancingnya. Dan kali ini, ia merasakan ikan itu tenggelam. Sesaat kemudian, terdengar suara cipratan air yang keras. Dan seekor ikan abu-abu dengan panjang lebih dari 30 cm tiba-tiba ditarik ke atas. Ikan itu berwarna abu-abu, bersisik, matanya tajam, dan mulutnya, yang tajam dengan gigi setajam silet, dilemparkan ke atas kapal luar angkasa oleh Qin Chen. Meskipun terpancing, ikan itu tetap ganas, menggigit Gulimo. Sialan, teriak Gulimo sambil meninjunya. Dengan bunyi gedebuk, ikan itu langsung pingsan. Gulimo menggosok tinjunya, megap-megap kesakitan. Pertahanan ikan abu-abu ini luar biasa kuat. Ikan jenis apa itu? Gulimo melirik kurcaci itu dengan cepat. Kurcaci itu menatap Qin Chen dengan mata terbelalak. Keberuntungan orang ini sungguh luar biasa. Dia baru saja melempar kailnya. Dan sudah menangkap satu lagi. Ton Sky Kyong, yang berada jauh di sana, juga tercengang. Tuan ini gila. Kenapa ikan begitu spesifik pada kailnya? Gulimo menatap kurcaci itu. Pak Tua, bukankah ini ikan cahaya ilahi? Ini ikan Pluto. Sedikit lebih maju daripada ikan cahaya ilahi. Dan sangat berharga. Ikan besar ini pasti beratnya 3 atau 4 pon. Setidaknya setara dengan 10 Saint Lord tahap akhir. Kurcaci tua itu terdiam. Dia memiliki pengalaman terbanyak di antara kelompok itu. Tetapi dia melirik pelampungnya, yang tak bergerak di permukaan. Melihat Qin Chen memancing, keahlian apa yang bisa dibicarakan. Tapi soal tangkapan, Qin Chen sudah mendapatkan 3. Ini, semua tentang keberuntungan. Kurcaci tua itu telah berada di pasar gelap selama puluhan ribu tahun. Dan telah menjamu banyak ahli dan tokoh hebat. Hampir semuanya pernah memancing di galaksi Neter sebelumnya. Tetapi prestasi Qin Chen adalah yang pertama. Bahkan keahlian memancing terbaik pun tak sebanding dengan keberuntungan yang luar biasa. Ikan Pluto, apa tidak sulit dimakan? Tanya Gulimo ragu. Ikan ini luar biasa ganas. Dilihat dari penampilannya, ia tak mudah didekati. Bab 3772, berbisik di dasar sungai. Kurcaci tua itu melirik Gulimo tanpa berkata-kata dan berkata, ikan Pluto ini, meskipun terlihat jelek, sebenarnya memiliki tekstur yang cerah dan lembut, dan sangat lezat. Pah, apa yang kubicarakan? Kenyataannya, tidak ada yang mau memasak ikan Pluto seperti ini menjadi sup. Hampir semua orang yang mendapatkan ikan Pluto menggunakannya untuk memurnikan ramuan atau langsung memurnikannya untuk merasakan kekuatannya. Menggunakannya untuk membuat sup sungguh sia-sia. Ikan jelek ini begitu lezat. Tidak terlihat seperti itu. Terlepas dari kata-kata kurcaci tua itu, Gulimo masih mengerutkan kening. Tidak percaya untuk waktu yang lama bahwa ikan Pluto seburuk itu bisa begitu menakjubkan dan lezat. Mungkinkah ini tipuan? Pikiran Qin Chen tergerak. Mungkinkah ikan ini digunakan untuk memurnikan ramuan? Memang. Ia dengan hati-hati merasakan ikan di depannya. Mereka semua memancarkan aura ilahi yang menakjubkan. Mungkin karena bertahun-tahun menyerap kekuatan aturan. Setiap ikan mengandung kekuatan yang dahsyat. Sebanding dengan beberapa obat suci tingkat atas. Yang terpenting,
Kekuatan aturan ini memiliki efek yang mendalam bahkan pada yang paling terhormat sekalipun. Cukup untuk menggoda banyak orang. Tak heran ikan cahaya ilahi ini begitu berharga di pasar gelap. Menarik, kata Qin Chen. Menangkap beberapa ikan berturut-turut dengan cepat. Masing-masing dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda. Ini memberinya pemahaman baru tentang galaksi Nether. Mungkin, dari ikan yang ia tangkap di dalamnya, ia dapat mengungkapkan keberadaannya. Memikirkan hal ini, Qin Chen memasukkan ikan Pluto ke dalam ember dan melemparkan kailnya sekali lagi. Melihat Qin Chen mendapatkan ikan lain, Qi Tianxiong juga tercengang. Keberuntungan Tuan Mo Chen sungguh luar biasa. Tetapi apakah itu benar-benar hanya keberuntungan? Kurcaci itu tidak tahu. Tetapi Qi Tianxiong tahu betul. Asal-usul Tuan Mo Chen sangat misterius. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, ia tidak diragukan lagi adalah salah satu yang paling elit dari ras iblis. Sosok yang benar-benar tangguh. Oleh karena itu, meskipun Tuan Mo Chen mengunjungi pasar gelap untuk pertama kalinya, keberhasilannya yang konsisten dalam menangkap ikan bukan hanya keberuntungan, mungkin juga karena beberapa teknik unik. Wajar saja jika seseorang seperti Tuan Mo Chen punya trik tersembunyi. Qin Chen kembali melempar pancingnya dan menunggu dengan sabar. Kali ini, esensi batinnya melonjak, memancarkan hukum kematian yang lebih kuat. Aura kematian yang bergelora menyeruak di atas pancing, yang kemudian tenggelam ke dalam galaksi. Namun, anehnya, setelah ia mengaitkannya kali ini, pelampung itu tetap tak bergerak, seolah-olah semua ikan telah lenyap. Si kurcaci dan yang lainnya menatap Qin Chen, takut ia telah mengaitkan ikan lain. Mereka merasa gugup, tetapi setelah menunggu sejenak, karena tidak melihat gerakan apapun, mereka menghela napas lega. Keberuntungan. Pasti keberuntungan sebelumnya, pikir mereka. Mata mereka tertuju pada Qin Chen. Qin Chen merasakan tatapan orang lain dan melirik dirinya sendiri dengan curiga. Ia menatap lelaki tua kurcaci itu, Qi Tianxiong, dan yang lainnya. Lalu bertanya, semuanya, apakah ada yang salah denganku? Tidak, tidak. Lelaki tua kurcaci itu melambaikan tangannya dengan cepat. Tuan, silakan lanjutkan memancing. Aku hanya melihat-lihat. Qi Tianxiong, Gulimo, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Tetapi mata mereka tetap tertuju pada Qin Chen, ingin tahu bagaimana ia memancing. Qin Chen mengabaikan mereka, menahan napas dan memusatkan pikiran, menempatkan jiwanya dalam keadaan halus, seolah menyatu dengan galaksi Netherworld. Bas, palu perbaikan langit di dalam tubuh Qin Chen bergerak pelan, dan langit penuh bintang muncul darinya, memancarkan aura misterius, seolah beresonansi dengan galaksi Netherworld. Samar-samar, Qin Chen merasa seolah-olah jiwanya dapat melihat ke dalam galaksi Netherworld, di mana sinar cahaya misterius tampak melonjak. Cahaya itu begitu misterius, seolah terukir pola dan rune yang berkilauan, tetapi sifatnya yang tepat sama sekali tak terbedakan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah suara bisikan yang menggema dari kedalaman galaksi Nether yang gelap gulita. Seolah-olah seseorang berbisik di telinganya, memanggilnya untuk turun ke kedalaman galaksi. Suara-suara itu halus, samar, hampir seperti ilusi, sehingga sulit membedakan antara kenyataan dan ilusi. Sebuah bayangan hitam raksasa, seluas benua, melintas di dasar galaksi Nether. Mengerikan. Apa ini? Qin Chen terbangun dari transnya, terkejut. Apa yang baru saja dilihatnya? Apakah itu ikan cahaya ilahi dari galaksi Nether? Atau sesuatu yang lain? Qin Chen menahan napas, berkonsentrasi, dan sekali lagi mencoba merasakannya. Tetapi ia tak bisa lagi mengingat kembali keadaannya sebelumnya. Palu perbaikan langit di dalam dirinya juga telah kembali tenang, melayang dengan tenang. Apakah ini ilusi? Qin Chen mengerutkan kening. Perasaan itu hanya berlangsung sesaat, lalu lenyap. Namun, ada perasaan yang mengganjal di dalam dirinya. Ini bukan ilusi. Pasti ada sesuatu di dalam galaksi Nether ini. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Raut wajahnya serius saat menatap galaksi Nether. Ia terlalu lemah saat ini. Konon, bahkan Celestial Venerable pun tak mampu menyeberangi galaksi Nether. Jika ia terlalu lama tenggelam di dalamnya, ia mungkin tahu bagaimana ia mati. Di atas kapal antariksa,
Tetua kurcaci dan yang lainnya menatap tajam ke arah pelampung Qin. Sesaat telah berlalu, dan pelampung itu tak bergerak. Tetua kurcaci itu menghela napas lega, berpikir dalam hati bahwa 3 ikan Qin sebelumnya memang keberuntungan. Tepat saat ia hendak menoleh, tatapannya hendak meninggalkan posisi Qin. Ia melihat pelampung itu bergerak lagi. Ya Tuhan, ikan lagi. Qin terkejut. Karena kali ini, ia merasa tangkapannya sungguh luar biasa. Bahkan sebelum ia mengangkat pancingnya, sebuah kekuatan mengerikan mengancam akan menariknya ke galaksi neter. Kekuatan yang begitu dahsyat, Qin tiba-tiba mengangkat pancingnya. Tongkat yang ditempa dari besi meteorit mematikan itu langsung melengkung membentuk busur besar, dan suara berderit terdengar dari tongkat itu. Bahkan kapal antariksa pun bergoyang pelan. Mata boneka batu itu berkilat, dan kapal antariksa itu langsung stabil. Ikan apa yang kau tangkap? Kurcaci tua itu tercengang. Bahkan tongkat pancingnya pun bengkok seperti itu. Pasti besar sekali. Tuan, kami akan membantumu. Geram Citian Xiong. Dan Wus, ia pun segera mendekat. Gulimo dan Kibuman juga bergegas mendekat. Tidak perlu. Angkat. Mata Qin berkilat dingin. Dan ia berteriak, mengerahkan tenaga. Cipratan. Terdengar suara air pecah yang keras. Dan seekor ikan besar, sepanjang 1 meter penuh, memancarkan cahaya ilahi, tiba-tiba diangkat oleh Qin. Sialan, ikan ilahi sebesar itu. Saat ikan raksasa itu diangkat, semua orang merasa seolah-olah matahari yang terik tiba-tiba terbit di atas Bima Sakti yang gelap gulita. Cahaya yang menyilaukan itu hampir membutakan mereka sesaat. Begitu, ikan suci itu meninggalkan air. Ia kehilangan tenaga dan, dengan bunyi gedebuk, jatuh ke dek. Gulimo bergegas maju, berusaha menangkapnya. Bang, ikan suci itu mendarat di dek, menyambar dengan kibasan ekornya yang ganas. Terkejut, Gulimo terkejut dan tersentak. Darahnya berdesir. Bab 3773 Koi Pelangi. Kibasan ekor ikan warna-warni sepanjang 1 meter itu membuat Gulimo terlempar mundur. Gulimo, seorang master tingkat venerable, terpana oleh ikan ini dan berulang kali mundur di kapal antariksa. Mungkinkah ikan ini sekuat seorang master venerable? Qin juga melihat ikan raksasa itu. Dengan panjang hampir 1 meter dan berat beberapa lusin kilogram, ikan itu telah ditarik dari sungai Neterstar, berkilauan bagai matahari yang terik. Wajahnya sama sekali tak terlihat. Namun kini, setelah mendarat di kapal antariksa, cahayanya meredup, menampakkan pelangi warna-warni. Sisiknya sangat besar, masing-masing berwarna khas, riuh warna yang memukau, menyerupai pelangi. 2 kumis panjang tumbuh dari sudut mulut ikan itu, bergetar hebat di saat ia bersiap untuk terjun kembali ke sungai Neterstar. Sialan, kau lari kemana? Ikan bau. Kau membuat kakek Gulimo terlihat buruk. Gulimo meraung, menenangkan diri sebelum menerkam. Si kurcaci menyaksikan, tertegun, saat Gulimo menerkam ikan raksasa warna-warni itu. Matanya berkaca-kaca. Sisik warna-warni, kumis panjang, seekor ikan seberat puluhan kilogram. Ya ampun, apa aku salah lihat? Ia telah membimbing banyak sekali individu kuat di pasar gelap ini. Tetapi pemandangan yang disaksikannya sekarang adalah hal paling mendebarkan yang pernah ia temui. Gulimo meraung. Kali ini siap. Aura mengerikan dari Yang Maha Kuasa terpancar dari tubuhnya. Dan tiba-tiba, dengan raungan gemuruh, ia meninju ikan raksasa warna-warni itu kembali ke kapal antariksa sebelum jatuh ke galaksi neter. Hei, jadilah baik, jangan bergerak. Kau dengar aku. Aku tidak akan membiarkanmu memukulku. Aku sangat baik pada ikan. Jangan paksa aku. Gulimo menerkam ikan raksasa warna-warni itu sekuat tenaga. Meskipun terkena pukulan Gulimo, ikan itu tetap hidup dan menendang. Meronta-ronta di kapal antariksa. Ekornya yang besar mencambuk liar. Ia mencoba melepaskan diri beberapa kali. Dan Gulimo hampir terlempar dari kapal. Kekuatan ikan dewa warna-warni ini sungguh luar biasa. Citian Xiong dan Kibuman hanya bereaksi, melompat ke kedua sisi dan mencoba untuk campur tangan. Namun, Gulimo sudah sepenuhnya menerkam ikan raksasa itu, bergulat dengannya. Mereka hanya bisa memblokir posisi di kedua sisi, mencegahnya melompat kembali ke galaksi, dan hanya sesekali berhasil campur tangan. Bang!
Bang! Bang! Tinju Gulimo menghantam kepala ikan itu seperti besi. Daging ikan itu terbuat dari sesuatu yang tidak diketahui, tetapi sangat keras. Ikan itu meronta-ronta, semakin dekat ke kapal luar angkasa. Qi Tianxiong mendengus dingin. Gulimo, aku akan melakukannya. Boom! Ia melancarkan pukulan yang kuat. Gulimo segera melepaskan ikan itu, hanya untuk melihatnya melompat ke udara dan dihantam oleh bilah pedang Qi Tianxiong yang seperti sabit di punggungnya. Dengan dentang, ikan itu memancarkan cahaya ilahi warna-warni. Qi Tianxiong menebas ke bawah dengan punggung pedangnya, seolah-olah menghantam logam dengan raungan yang menusuk. Cahaya warna-warni itu meledak, secara tak terduga menangkis serangan Qi Tianxiong. Ikan itu bahkan memanfaatkan kekuatan pukulan Qi Tianxiong untuk melompat kembali ke galaksi Netherworld. Gila, ekspresi Qi Tianxiong tiba-tiba berubah. Ia khawatir Qin Chen berniat mengampuni makhluk itu. Jadi ia hanya mengerahkan sebagian kekuatannya, sengaja menggunakan bagian belakang pedangnya untuk menyerang. Ia berniat membuat ikan itu pingsan sekaligus menyelamatkan nyawanya. Ia tidak menyangka ikan itu memiliki kekuatan magis seperti itu. Jika ikan itu kembali ke galaksi Netherworld, ia tidak akan mampu membayar kompensasi bahkan jika ia menjualnya. Tepat saat ikan raksasa itu hendak melompat ke galaksi Netherworld, Qin Chen tiba-tiba bergerak. Boom! Tangannya yang besar terjulur. Dan bagaikan kilat, ia langsung menangkap ikan itu. Cahaya ilahi memancar dari kelima jarinya. Dan kekuatan hukum menyapu dirinya, menghempaskan ikan itu ke dek. Ikan ilahi warna-warni itu meronta lemah 2 kali sebelum pingsan. His! Kurcaci tua itu menatap Qin Chen dengan takjub. Jantungnya berdebar kencang. Ikan itu luar biasa kuat, tapi akhirnya stabil. Gulimo akhirnya bangkit dari tanah, tampak putus asa, dan menendang ikan itu. Cepat! Jangan hanya berdiri di sana, Gulimo. Bawakan seember air dan bersihkan ikan warna-warni ini, kata Qin Chen. Baiklah, seru Gulimo bersemangat. Ia segera mengambil air bersih alami dan mencuci ikan warna-warni itu. Baru saja dari galaksi Netherworld, ikan itu masih ternoda air. Bahkan kontak sekecil apapun dapat mengikis kulit manusia. Qi Tianxiong dan yang lainnya berkumpul di sekitarnya, terpana oleh ikan dewa itu. Meskipun tak sadarkan diri, sisiknya masih berkilauan dengan cahaya warna-warni. Cahaya-cahaya ini membawa kekuatan mistis Dao Agung, seperti rantai tatanan ilahi, memancarkan cahaya menyilaukan yang menerangi seluruh kapal luar angkasa dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Patua, ikan jenis apa ini? Tidak terlihat seperti ikan cahaya ilahi. Tanya Gulimo kepada kurcaci itu dengan curiga. Ini bukan ikan cahaya dewa, dengan 5 warna dan kumisnya yang panjang. Ia tampak seperti koi pelangi. Konon, ikan ini memiliki sifat dewa yang ganas dan kekuatan yang luar biasa. Yang terpenting, ia mengandung hukum yang luar biasa dahsyat. Belum lagi kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam ikan ini. Cahaya dewa 5 warna saja, yang tampaknya tak berarti, dapat membersihkan daging seseorang, mengubah hukum di dalam diri mereka, dan menyatukannya dengan prinsip-prinsip surgawi. 10.000 tahun yang lalu, seekor koi pelangi, yang panjangnya kurang dari 1 meter, dilelang di pasar gelap ini dengan harga 1 urat suci tingkat manusia utuh. Pria tua kerdil itu berkata dengan lesu, menatap Qin Chen dengan tak percaya. Ia bahkan bisa menangkap seekor koi pelangi. Orang aneh macam apa ini? Ikan ini senilai 1 urat suci tingkat manusia utuh. Gulimo tersentak. Meskipun ia adalah seorang penguasa alam tertinggi, harta seperti urat suci alam tertinggi akan menghabiskan seluruh kekayaannya dan ia bahkan tidak akan mampu menghasilkan 1 pun utuh. Ikan ini sungguh tak ternilai harganya. Mulut Gulimo hampir berair. Ikan ini pasti rasanya luar biasa lezat. Tuan, benda ini terlalu luar biasa. Sebaiknya Anda simpan saja. Kalau orang lain melihatnya, saya khawatir, kata lelaki tua kerdil itu buru-buru. Qin Chen mengangguk. Seekor koi pelangi yang panjangnya kurang dari 1 meter bisa dihargai setinggi Vena suci mulia. Koi ini, yang pastinya lebih dari 1 meter, kemungkinan besar nilainya lebih tinggi lagi, dan pasti akan menarik keserakahan orang lain. Qin Chen mengangkat tangannya dan segera menyimpan koi pelangi itu di dalam cakram giok penciptaan Qiankun. Ini harta karun. Tepat saat Qin Chen meletakkan koi pelangi itu di dalam cakram giok penciptaan Qiankun,
Sebuah suara bergema dari Bima Sakti. Qi Tianxiong dan yang lainnya mendongak dan melihat sebuah kapal luar angkasa perlahan mendekat dari kejauhan. Bab 3774. Tidak ada kekerasan. Itu Zerg emas hitam. Wajah Qi Tianxiong berubah ketika melihat orang-orang di kapal luar angkasa. Pertemuan yang langka. Orang-orang di kapal luar angkasa ini tak lain adalah Zerg emas hitam yang mereka temui sebelumnya. Melihat mereka menyaksikan apa yang baru saja terjadi jelas bukan hal yang baik. Kau, Camilla dari Zerg emas hitam juga melihat Qi Tianxiong dan yang lainnya. Tatapannya langsung tertuju. Ini pertama kalinya mereka di pasar gelap. Mereka pernah mendengar tentang harta karun yang melimpah di galaksi Nether. Jadi mereka datang ke sini untuk mencoba peruntungan. Namun, dalam sebulan terakhir, mereka hanya menangkap seekor ikan cahaya ilahi. Tidak lebih besar dari jari kelingking. Dan tidak lebih. Tepat ketika mereka merasa bosan, mereka tiba-tiba melihat cahaya aneh di galaksi yang jauh. Jadi mereka berlayar ke sana. Tanpa diduga, mereka melihat Qin Chen dan yang lainnya sedang mengumpulkan koi pelangi. Seekor ikan besar, memancarkan cahaya warna-warni dan berkumis, membuat Camilla dan para ahli Zerg emas hitam lainnya takjub. Mereka juga menangkap ikan cahaya ilahi. Meskipun kecil, itu jelas bukan ikan raksasa yang ditangkap Qin Chen sebelumnya. Terlebih lagi, ukurannya yang memancarkan cahaya ilahi warna-warni, langsung membuatnya menyadari bahwa ikan ini sungguh luar biasa dan sangat berharga. Saat itu, Camilla, seorang Zerg emas hitam, tertarik pada ikan ilahi warna-warni itu. Qi Tianxiong, apa kabar? Aku tidak menyangka saudara Qi akan mendapatkan panen yang begitu melimpah dalam perjalanan ke galaksi Netherworld ini. Selamat, patut dirayakan, kata Camilla sambil tersenyum saat ia berlayar mendekat. Apa yang perlu dirayakan? Apa ini ada hubungannya denganmu? Zerg emas hitam. Gulimo mendengus dengan nada menghina. Diam. Qi Tianxiong memelototi Gulimo, lalu membungkuk kepada Camilla dan berkata, Saudara K, kau terlalu baik. Itu hanya rata-rata. Ia merasakan hawa dingin di hatinya. Rasa waspada muncul dalam dirinya. Camilla sedang merayakannya untuknya. Ia pasti memiliki motif tersembunyi. Saudara Qi terlalu rendah hati. Camilla tidak menghiraukan ejekan Gulimo. Ia melirik Qi Tianxiong sebelum kembali pada Qin Chen. Temanmu seharusnya dari suku Wala, kan? Aku baru saja melihatmu menangkap ikan dewa warna-warni. Kelihatannya cukup unik. Bisakah kau menunjukkannya pada kami? Jika ia tidak ingin menghindari masalah di pasar gelap, Zerg emas hitam itu pasti sudah menyambar ikan dewa warna-warni itu jika ia menemukannya di medan perang semua ras. Tidak, Qin Chen tidak meliriknya sedikit pun. Ia tahu apa yang direncanakan pihak lain. Jadi ia menolak mentah-mentah. Senyum Camilla membeku. Tetapi ia memaksakan diri untuk tersenyum. Aku Camilla, pemimpin Zerg emas hitam. Karena kau dari suku Wala, kau mungkin pernah mendengar tentang kami. Klan emas hitam kami memiliki posisi yang jauh lebih tinggi di Zerg daripada Wala. Mungkin kau tidak tahu bahwa Wala telah gagal di medan perang 10.000 klan selama bertahun-tahun. Dan atasan kami tidak puas dengan kami. Kata Camilla, menatap mata Qin Chen. Apakah ini ada hubungannya denganku? Qin Chen tidak peduli. Ia berkata kepada kurcaci itu, ayo, kita berlayar. Dan jelajahi tempat lain. Kulihat kau lebih mirip manusia. Qi Tianxiong. Mungkinkah kau, Zerg Wala, telah membelot keras manusia? Atau apakah orang ini bersama Wala di sini untuk mengorek rahasia Zerg kita? Berani sekali, teriak seorang penguasa Zerg emas hitam di belakang Camilla dengan dingin. Melihat Qin Chen mengabaikannya, wajah Camilla menjadi muram. Ia berkata dengan suara berat, saat kau bepergian, satu teman lagi berarti satu jalan keluar lagi. Kau menyelinap bersama orang-orang Wala. Kita sesama Zerg. Jadi kita seharusnya tahu dengan siapa orang-orang Wala itu. Lagi pula, area pasar gelap ini dekat dengan wilayah Zerg kita. Kau terlihat seperti berasal dari Zerg kita. Apa kau tidak takut diincar oleh kami? Kau mengancamku. Qin Chen meliriknya dengan dingin. Bukan ancaman. Aku hanya ingin berteman denganmu. Kata Camilla dingin. Haha. Berteman. Bagaimana caranya berteman? Qin Chen melirik Camilla dan berkata dengan malas. Camilla menyipitkan mata dan berkata,
Zerg emas hitamku dan suku Wala berada di bawah klan iblis yang sama. Jadi kami punya hubungan dekat. Kau baru saja menangkap ikan dewa 5 warna. Bagaimana kalau begini? Aku akan menawarkanmu Vena suci penguasa suci tingkat menengah. Dan kau akan menjual ikan dewa 5 warna ini kepadaku. Bagaimana? Vena suci penguasa suci tingkat menengah. Enyahlah. Sebelum Qin Chen sempat berkata apa-apa, Gulimo mengumpat. Apa yang sedang dipikirkan orang ini? Orang ini di sini bukan untuk membeli ikan dewa. Ini hanya merampok. Bahkan ikan cahaya dewa terkecil yang mereka tangkap pun bernilai lebih dari harga ini. Vena suci penguasa suci tingkat menengah. Sungguh prestasi yang luar biasa. Qin Chen tersenyum. Tetapi senyumnya dingin. Sayangnya, aku tidak ingin berteman dengan orang seperti itu. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Ras sampah macam apa yang berani berteman denganku akhir-akhir ini? Pergi sana. Bahkan jika kau, keluarga kerajaan Zerg, datang dan memprovokasiku, aku khawatir aku akan langsung dilempar ke galaksi neter sebagai umpan. Ayo pergi, kata Qin Chen dengan tenang kepada patung boneka itu. Qi Tianxiong, yang berdiri di dekatnya, berseru kegirangan. Ia juga tahu bahwa keberanian Qin Chen didukung oleh kepercayaan dirinya sendiri. Fakta bahwa ia bisa mendapatkan sapaan hormat dari Master Iblis Klan Iblis Kematian sebagai Yang Mulia, mungkin akan membuat keluarga kerajaan Zerg berpikir 2 kali. Kata-kata Qin Chen langsung membuat Camilla dari klan Zerg Emas Hitam merinding. Dan para penguasa Zerg Emas Hitam lainnya juga menatapnya dengan tatapan dingin. Sombong. Anak ini terlalu sombong. Bodoh. Hanya karena kau mengucapkan beberapa kata itu saja, aku berhak memberimu pelajaran atas nama Zerg. Camilla sangat marah. Kekuatan mulianya melonjak seperti gelombang dahsyat. Tanpa bergerak sedikit pun, kekuatan mulia yang mengerikan itu menghancurkan Qin Chen. Berniat menghancurkannya hingga bertekuk lutut dengan kekuatan mulianya yang dahsyat. Boom! Gelombang aura mulia melonjak ke langit. Camilla tiba-tiba menyerang, membuat wajah Qi Tianxiong menggelap. Sementara Qin Chen sedikit menyipitkan matanya. Jangan bertarung di kapal antariksaku. Pada saat ini, boneka batu di kapal antariksa tiba-tiba berbicara. Meskipun kata-kata tukang perahu boneka batu itu rendah hati, ekspresi Camilla langsung berubah. Dan ia segera menarik kekuatan mulia yang menghancurkan Qin Chen. Di pasar gelap, tak seorang pun berani melawan mereka yang ada di dalamnya. Bahkan jika tukang perahu kapal antariksa itu hanyalah boneka batu. Pasar gelap sangat misterius. Telah ada di alam semesta gelap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan para penguasa tertinggi ras iblis dan manusia pun tak berani menyerang di pasar gelap. Setelah aturan pasar gelap dilanggar, melarikan diri hidup-hidup adalah tugas yang sulit. Ini adalah aturan yang diketahui semua ras. Aku akan mengampuni nyawa kalian untuk saat ini. Camilla mendengus dingin. Meski merasa kesal, dia juga tidak ingin menyinggung sang tukang feri kapal luar angkasa. Bab 3775 sangat lezat. Qin Chen bahkan tak repot-repot menatapnya. Boneka batu itu mendesak kapal antariksa untuk menghilang di seberang galaksi neter. Camilla berdiri di haluan kapal antariksa, menyaksikan Qin Chen dan rekan-rekannya menghilang dengan dingin. Tuanku, apa kau akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Seorang penguasa serangga di belakang Camilla berkata dengan dingin. Apa kau benar-benar berpikir aku akan menyerang? Aku mencoba menyelidiki mereka beberapa kali. Tetapi langit yang menembus langit itu tetap tak tergoyahkan. Bahkan dengan orang itu yang memimpin serangan. Orang ini pastilah seseorang yang luar biasa, kata Camilla dingin. Tuanku, apa kau bilang, mereka dari klan iblis? Itulah mengapa klan Wala begitu berani. Sulit dikatakan. Tapi tak masalah jika mereka dari klan iblis. Jika mereka menyinggung perasaanku, mereka akan mati. Mata Camilla membeku. Dan ia mendengus dingin. Niat membunuh yang mengerikan terpancar di matanya. Tuanku, jika kita menyerang klan iblis, aku takut. Penguasa serangga, yang sebelumnya begitu arogan, kini merasa sedikit ketakutan. Siapa bilang aku akan melakukannya sendiri? Camilla mencibir. Ikan dewa warna-warni itu tampak luar biasa. Kemungkinan besar itu harta karun langka. Jika kita menyebarkan berita bahwa anak itu menemukan harta karun langka, hehe. Tapi harta karun itu akan
Jika kita bisa menghancurkan suku Wala dan anak itu, apa gunanya ikan? Kita telah mencapai prestasi yang luar biasa kali ini. Jika Jenderal Wala, Qi Tianxiong, tewas di pasar gelap ini, kita pasti akan mengambil alih Kamwala dan sukunya. Lalu, bukankah mengambil alih pasukan Wala jauh lebih menguntungkan daripada seekor ikan? Camilla mencibir. Yang mulia bijaksana, mata para penguasa serangga lainnya tiba-tiba berbinar. Memang, ikan dewa tentu saja tidak seberharga suku di kapal luar angkasa Qinchen. Yang mulia, kami telah membuat Anda dalam masalah, kata Qi Tianxiong sambil tersenyum masam. Tidak masalah, Qinchen melambaikan tangannya. Tuan, Zerg emas hitam selalu berbahaya. Saya khawatir mereka tidak akan menyerah begitu saja. Berbahaya, sedikit. Memang, Qinchen mencibir. Dia menyadari penyelidikan Camilla sebelumnya. Tetapi dia tidak ingin mengganggunya. Qi Tianxiong, apakah kau ingin melahap Zerg emas hitam? Tanya Qinchen sambil tersenyum tipis. Qi Tianxiong terkejut. Apa maksudmu? Tuan, dia ngeri. Namun sedikit bersemangat. Dia tahu identitas Qinchen dan bahwa Zerg emas hitam telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak mereka provokasi. Memikirkan apa yang dikatakan Qinchen, dia tak kuasa menahan luapan emosi. Pikirkan baik-baik tentang bagaimana cara mengambil alih Zerg emas hitam. Qinchen menepuk bahu Qi Tianxiong. Jika Zerg Wala patuh, Qinchen tidak akan keberatan mengembangkan faksinya sendiri di dalam Zerg. Sayangnya, Qinchen tahu dia tidak bisa mengambil tindakan terhadap kapal luar angkasa ini. Penyelidikan Camilla sebelumnya hanyalah sebuah ujian. Kalau tidak, Qinchen pasti sudah melemparkannya ke galaksi Nether untuk memberi makan ikan. Ayo, masak ikannya. Saat langit berangsur-angsur gelap, Qinchen berhenti memancing dan malah mengeluarkan kuali untuk memasak ikan. Aroma harum langsung tercium di seluruh galaksi. Tanpa sepengetahuan Qinchen, Camilla sangat licik dan langsung menyebarkan berita tangkapan Qinchen. Ikan dewa 5 warna. Mungkinkah itu koi pelangi? His, ada yang menangkap koi pelangi lagi. Wala, mereka pasti ras Zerg biasa, kan? Betapa beruntungnya mereka. Camilla dan teman-temannya menyebarkan berita itu kepada semua orang yang mereka temui. Seketika, banyak pemancing di galaksi Nether mendengar berita itu dan berlayar dengan perahu mereka menuju tempat Qinchen dan teman-temannya memancing. Saat ini, di sebuah danau di galaksi Nether, sebuah kapal luar angkasa sedang berlayar. Dua sosok sedang memancing dari haluannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengayunkan pancingnya, dan seekor ikan cahaya ilahi seukuran telapak tangan terbang ke udara, langsung mendarat di tangan mereka. Hahaha. Ikan cahaya ilahi lagi. Molly. Sepertinya kita mendapatkan tangkapan besar lagi kali ini. Tanda seru. Sebuah suara gembira menggema. Itu adalah Raja Iblis Api Merah. Dan di sampingnya, orang yang telah menangkap ikan cahaya ilahi itu adalah Molly. Orang-orang itu tidak mengerti bahwa aturan yang berbeda menarik ikan cahaya ilahi dari galaksi Nether ini dengan cara yang berbeda. Dan auraku, Molly, adalah yang paling menarik bagi ikan cahaya ilahi ini, kata Molly dengan bangga. Hehe, anak takdir adalah anak takdir. Bahkan di pasar gelap ini, ada peluang yang tak terbatas. Molly menunjukkan kepercayaan dirinya. Ketika mereka pertama kali memasuki pasar gelap, mereka tiba di galaksi Nether. Dan Molly terkejut menemukan bahwa ikan cahaya ilahi, yang sulit ditangkap banyak orang, ternyata sangat mudah baginya. Berkat ikan cahaya ilahi yang ditangkapnya, Molly kini memiliki cukup sumber daya di pasar gelap untuk mencapai alam mulia kapan saja. Tuan Qian, kurasa tak seorang pun di pasar gelap ini yang lebih jago menangkap ikan cahaya ilahi daripada aku, kata Molly bangga. Cepat, ada yang baru saja menangkap koi pelangi di sana. Ayo kita lihat. Saat itu, dua kapal antariksa melintas cepat di dekat mereka, diiringi suara-suara. Koi pelangi, Molly dan Raja Iblis Qian bertukar pandang dengan terkejut. Ikan ini sangat berharga di galaksi Netherworld. Namun seseorang benar-benar berhasil menangkapnya. Wajah Molly tiba-tiba berubah canggung. Sebelumnya ia pernah mengklaim tak ada yang lebih baik darinya. Jadi bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba menangkap koi pelangi? Ayo kita lihat. Mereka segera menyimpan pancing mereka dan segera berlayar menuju kapal-kapal lain.
Enak sekali. Setelah perjalanan lebih dari sebulan, Qin Chen dan rekan-rekannya telah mencapai kedalaman galaksi Nether. Di atas kapal antariksa, beberapa orang minum sup ikan, masing-masing berseri-seri kegirangan. Bahkan tetua kurcaci diberi semangkuk kecil. Namun, ekspresinya kosong, hatinya hancur. Seseorang benar-benar memasak dan memakan ikan yang ditangkap di galaksi Nether. Sungguh konyol, sungguh mubazir. Ia tak tahu harus mengeluh bagaimana. Ini ikan Pluto, pasti akan laku di pasar gelap. Qin Chen tentu saja tak peduli. Sup ikan itu luar biasa lezat. Meminumnya mengirimkan gelombang energi ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seperti berada di awan. Sayang sekali Ru Yue dan Qian Sui tidak ada di sana. Qin Chen berpikir dengan sedikit penyesalan bahwa meskipun mereka tidak ada di sana, ia bisa saja menangkap lebih banyak dan menyimpannya di cakram giok penciptaan Qian Kun, lalu memberikannya kepada mereka. Qin Chen melahap seluruh isi panci ikan itu. Ia segera bertindak. Setelah menghabiskan ikan itu, ia segera melanjutkan memancing. Bas, kali ini, setelah meminum sup ikan, Qin Chen tampaknya memiliki pemahaman yang benar-benar baru tentang galaksi Nether dan langsung memasuki kondisi pikiran yang baru. Tiba-tiba, pelampung Qin Chen bergerak. Boom! Seluruh kapal antariksa langsung terangkat. Bab 3776 Alien Misterius. Boom! Seluruh kapal antariksa berguncang hebat. Seolah terseret oleh kekuatan dahsyat. Mengancam akan ditarik. Apa yang telah terjadi? Kurcaci itu dan yang lainnya mendongak ngeri. Hanya untuk melihat pancing di tangan Qin Chen terentang lurus. Senarnya kencang dan berderit. Genggaman Qin Chen pada pancing mencegahnya tergelincir, menyebabkan kapal antariksa terseret bersamanya. Ya, Tuhan, apa yang dia tangkap? Mata kurcaci itu berkaca-kaca, hampir kehilangan fokus. Dia telah berada di pasar gelap ini selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, mengalami dan menyaksikan banyak hal. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memancing di galaksi Nether dengan pancingnya terentang lurus. Tidak. Belum lagi mendengarnya untuk pertama kali. Bahkan ini pertama kalinya dia mendengarnya. Qin Chen juga terkejut. Melalui aturan, dia jelas merasa bahwa kailnya telah mengaitkan makhluk yang sangat mengerikan. Auranya begitu kuat dan dahsyat. Bahkan Qin Chen hampir kehilangan kendali atas pancing itu, yang tampaknya akan terlepas dari tangannya. Cepat, stabilkan kapal antariksa, teriak Qin Chen. Matanya berbinar-binar. Ini jelas tangkapan yang bagus. Tuan, izinkan saya membantu Anda. Qin Chen tak perlu berkata apa-apa. Saat pancing Qin Chen direntangkan lurus, Gulimo, Qi Buman, dan Qi Tianxiong bergegas menghampiri. Gulimo adalah yang tercepat di antara mereka. Ia meraih ujung pancing untuk Qin Chen dan menariknya kuat-kuat. Wajahnya penuh kegembiraan. Sial. Ikan besar lagi. Mungkinkah ia akan mendapat hadiah lagi kali ini? Seketika, Gulimo mengerahkan seluruh tenaganya, menarik pancing itu. Bung! Boneka batu itu juga terkejut. Tubuhnya samar-samar bersinar. Tiba-tiba, kapal antariksa yang telah ditarik dan digerakkan itu menjadi stabil. Seolah dipenuhi bintang, ia bersandar kokoh di galaksi, tak bergerak. Bagus. Qin Chen sangat gembira. Kekhawatiran terbesarnya adalah kapal antariksa itu tidak akan mampu menahan tarikan ikan raksasa itu. Kini setelah kapal antariksa itu stabil, jelas jauh lebih stabil daripada yang dibayangkannya. Dan ia tiba-tiba merasakan kedamaian. Selama kapal antariksa itu tidak pecah, ikan raksasa itu pasti tidak akan lolos. Sebuah hukum mengerikan melonjak dalam tubuh Qin Chen, bergemuruh bagai guntur. Gulimo, minggirlah, tuanku. Aku akan membantumu. Melihat Gulimo berjuang keras untuk bergerak maju dalam waktu yang lama, Qi Tianxiong berteriak, minggir. Ia kemudian bertindak sendiri. Oke, Gulimo segera melepaskan cengkeramannya, memberi jalan bagi Qi Tianxiong. Tidak, lihat aku, bangun. Qin Chen tiba-tiba meraung, gemuruh bagai guntur. Ia menarik pancingnya, dan boom. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang 6 jalan samsara dilepaskan. Tiba-tiba, permukaan laut berderak dengan dentuman keras, dan cahaya merah menyilaukan. Tiba-tiba muncul dari dasar laut. Cahaya merah itu begitu menyilaukan, membawa hukum mengerikan dari Dao Agung.
sehingga hampir membutakan semua orang. Lampu merah. Ini bukan ikan cahaya ilahi atau koi pelangi. Teriak Gulimo bersemangat. Ikan cahaya ilahi memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, bagaikan terik matahari. Sementara koi pelangi juga memancarkan cahaya warna-warni. Sedangkan ikan Pluto, warnanya hitam pekat. Namun kali ini, ikan yang ditangkap oleh ikan dewasa bersinar merah. Jelas berbeda dari spesies yang pernah mereka tangkap sebelumnya. Apa kali ini, kurcaci tua dan yang lainnya juga buru-buru menoleh, hanya untuk melihat cahaya merah memancar dan mendarat di kapal antariksa dengan bunyi gedebuk. Benda itu berwarna merah tua, menggulung seperti bola, tubuhnya seperti koral, berkilau bagai permata. Tangkapan bagus lagi. Jantung kurcaci tua itu berdebar kencang. Ia sepertinya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Ikan macam apa ini? Tuan, aku akan menangkapnya. Gulimo meraung. Sebelum Qin Chen sempat berbicara, ia menerkamnya dengan tidak sabar, mencengkeram bola itu erat-erat dan mengangkat tinjunya untuk meninjunya. Namun sesaat kemudian, Gulimo meraung melengking saat tinjunya dicengkeram erat oleh cakar merah tua. Baru kemudian semua orang melihat dengan jelas bahwa yang ditangkap Qin Chen bukanlah ikan sama sekali, melainkan lobster merah tua. Dengan bunyi dentang, tinju Gulimo yang lain menghantam keras cakar lobster itu. Aura mengerikan dari makhluk tertinggi meletus. Dan dengan hentakan itu, ia melepaskan diri dari cakar-cakar itu. Darah hijau menetes dari lengannya. Terluka parah. Jika ia tidak bereaksi cepat, tangannya pasti sudah putus. Setelah terkena pukulan Gulimo, pelindung lobster itu tetap utuh. Ia hanya mengayunkan dua cakarnya yang besar, terangkat dengan panik. Kedua matanya yang hitam dan seputih mutiara menatap waspada ke arah Qin Chen dan yang lainnya. Tampak memelas. Seolah-olah hampir menangis. Ini benar-benar udang karang. Sial. Sakitnya luar biasa. Udang karang ini gila. Ia sangat kuat. Gulimo tersentak. Menyalurkan kekuatan makhluk tertinggi di dalam dirinya untuk menyembuhkan luka di lengannya. Luka itu mulai menggeliat dan sembuh dengan cepat. Tetapi rasa sakitnya masih membuatnya meringis. Aku tidak percaya. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan udang karang. Wajah Gulimo pucat pasi. Dengan ekspresi cemas. Terluka oleh udang karang akan menjadi lelucon belaka jika tersiar kabar. Ia menerjang maju. Kekuatan maha tingginya melonjak. Mencoba menaklukkan udang karang itu. Namun, naga itu mengayunkan cakarnya yang besar. Bang, 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 bang. Semua serangan Gulimo terblokir. Bahkan beberapa serangannya tidak mampu menembus cangkang udang karang itu. Terlebih lagi, udang karang itu mengayunkan cakarnya yang besar. Dan boom, gelombang energi naga melonjak, membuat Gulimo takut untuk terlalu dekat. Udang karang yang lahir dari galaksi Netherworld itu ternyata sangat kuat. Qin Chen, yang menonton dari pinggir lapangan, juga tercengang. Ia tahu bahwa Gulimo tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan sebelumnya. Tetapi bagaimanapun juga, Gulimo adalah penguasa serangga mulia. Dan selama setengah hari ia bahkan tidak bisa menjatuhkan satu udang karang pun. Sungguh, tak bisa berkata-kata. Terlebih lagi, diserang oleh Gulimo yang begitu terhormat. Ia tetap tidak terluka. Pertahanan udang karang ini sungguh menakjubkan. Yang paling mengejutkan Qin Chen adalah ekspresi antropomorfik udang karang itu. Seolah-olah memiliki kecerdasan. Lebih jauh lagi, udang karang itu tampak memancarkan sedikit energi naga. Pikiran Qin Chen berpacu. Mungkinkah udang karang ini telah mengembangkan kecerdasan? Atau mungkin spesies lain? Indra spiritualnya menyapu tubuh udang karang itu dan langsung merasakan aura yang membara mengembun. Dipenuhi dengan prinsip-prinsip Dao yang mengerikan. Namun, struktur udang karang ini tidak berbeda dengan lobster biasa. Bagaimana mungkin ia begitu kuat? Bab 3777. Naga merah cakar raksasa Netherworld. Lobster macam apa ini? Spesies apa? Qin Chen menatap lelaki tua kerdil itu. Ya, udang karang jenis apa ini? Dengan cangkang sekeras itu, pasti sulit untuk mengukusnya, kan? Tanya Gulimo cepat-cepat. Mulutnya hampir meneteskan air liur. Qi Tianxiong memelototi Gulimo. Ia sungguh menyesal membawa Gulimo keluar bersamanya. Pria ini benar-benar pencinta kuliner. Jika ia tahu ini akan terjadi, ia akan membawa Tong Limo, yang telah menyinggung orang dewasa,
Alih-alih anak ini. Tuanku, lobster ini mungkin makhluk spiritual yang lahir dari galaksi Nether. Lelaki tua kerdil itu buru-buru berkata, aku harus mencari tahu apa itu. Lelaki tua kerdil itu buru-buru mengeluarkan sebuah buku tua yang usang dan mulai mencari. Sudahkah kau menemukan apa itu? Tanya Gulimo. Udang karang ini berwarna merah tua seluruhnya. Seperti batu akik dan koral. Sangat keras dan tidak bisa dihancurkan. Mungkinkah itu naga merah cakar raksasa Netherworld yang legendaris? Tanya lelaki tua itu kaget. Menunjuk sebuah ilustrasi di sebuah buku yang compang camping. Legenda kuno mengatakan bahwa naga merah cakar raksasa Netherworld ada di galaksi Netherworld. Mereka berumur panjang. Konon bisa hidup jutaan tahun. Dan bahkan bisa berenang ke dunia bawah. Naga merah cakar raksasa Netherworld. Sangat sulit direproduksi dan sangat langka. Saat lahir, ukurannya sebesar gunung. Setiap 30.000 tahun, mereka berganti cangkang, menyusut ukurannya. Setelah 300.000 tahun, ukurannya sebesar tong. Setelah itu, mereka akan memasuki tahap dewasa, yang bisa panjang atau pendek, ratusan ribu tahun atau puluhan ribu tahun. Selama metamorfosis terakhir, mereka bisa berubah menjadi naga, menimbulkan masalah, dan menjadi penguasa galaksi Nether. Di atas juga tercatat bahwa benda ini tidak dapat dimurnikan dan dimakan selama tahap matang. Setelah dimakan, ia mengandung zat yang sangat beracun, dan yang mulia akan berubah menjadi darah. Setelah berubah menjadi naga merah, cangkang yang terlepas adalah harta karun dari surga dan bumi. Memakannya saat ini sudah cukup untuk memperpanjang hidupmu selama 10.000 tahun dan mengandung efek yang tak terduga. Gumam kurcaci tua itu, melihat udang karang seukuran ember. Gulimo terdiam. Apa? Kau bilang ini naga? Kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Naga, di zaman kuno, adalah cabang dari ras iblis. Tetapi kemudian menjadi mandiri. Meskipun jumlahnya sedikit, mereka adalah ras. Lagi pula, naga bersifat ovipar. Lahir dari telur. Kapan lobster bertransformasi? Lobster. Lobster, itu hanya udang. Dan kau benar-benar mengira itu naga. Gulimo tampak curiga. Apa yang tidak bisa dimakan? Darinya, apakah orang ini berbohong? Itulah yang tertulis di sini. Dahi kurcaci itu berkeringat dingin. Tak tahu harus berkata apa. Qin Chen mengambil buku kuno itu. Buku itu memang mencatat beberapa spesies di galaksi Nether. Ratusan spesies. Totalnya ribuan. Buku itu memang mencatat naga merah cakar raksasa Nether. Dan memang agak mirip dengan udang karang di hadapannya. Mustahil untuk mengarangnya. Namun, Qin Chen tak percaya bahwa udang karang di hadapannya ini benar-benar seekor naga. Alam semesta memang luar biasa. Tidak semua naga lahir dari klan naga. Layaknya ikan mas yang melompati gerbang naga. Ia bisa berubah menjadi naga. Alam memang ajaib. Jadi tak heran jika lobster bisa berubah menjadi naga. Titik. Hanya saja, benda ini belum bisa dimakan. Yang membuat Qin Chen sedikit kecewa. Titik. Inilah udang karang yang akhirnya ia tangkap. Sungguh lezat. Qin Chen terus membaca buku kuno itu. Buku itu mencatat bahwa karena naga merah cakar raksasa Nether sulit berkembang biak, ia memiliki kemampuan perlindungan diri yang kuat. Tubuhnya sangat keras dan tak takut pada senjata tajam apapun. Cakar raksasanya sebanding dengan harta karun venerable tingkat atas. Sangat tajam. Dan dapat dengan mudah mencabik-cabik musuh di Nether Galaksi. Di galaksi Nether ini, ikan apapun akan menghindarinya. Setelah bertransformasi menjadi naga ratusan ribu tahun dari sekarang, naga merah cakar raksasa Nether ini akan menjadi sangat tangguh. Saat itu, bahkan ikan raksasa di galaksi Nether pun akan menjadi mangsanya. Terlebih lagi, setelah metamorfosis terakhirnya, baju zirahnya tak akan bisa dihancurkan bahkan oleh yang mulia surgawi. Tatapan Qin Chen tertuju pada udang karang kecil itu. Ia tak menyangka udang karang sekecil itu akan menjadi begitu kuat setelah metamorfosis. Namun, ratusan ribu tahun adalah waktu yang sangat lama. Dan saat itu, ia mungkin tak tahu di mana. Namun Qin Chen tentu saja tak ingin melepaskan udang karang itu. Naga merah cakar raksasa Nether ini tampaknya memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Meskipun catatan menunjukkan bahwa ia baru mengembangkan kesadaran spiritual penuh setelah bertransformasi menjadi naga.
Belum jelas apakah ia bisa menjinakkannya sekarang. Pikiran Qin Chen tergerak, dan ia segera mengaktifkan teknik jiwa surgawi terlarang. Sebuah kekuatan jiwa tak terlihat memancar, langsung mengalir ke tubuh naga merah cakar raksasa neter. Qin Chen langsung merasakan perlawanan yang kuat. Udang itu memang memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Tertarik, Qin Chen langsung meraih udang karang itu dengan tangan kanannya. Tuan, hati-hati, teriak Gulimo dan Citian Xiong dengan cepat. Daya serang udang karang itu terlalu kuat. Jika orang dewasa tertangkap, akan merepotkan. Qin Chen meraih cakar besar udang karang itu, menahannya, dan melumpuhkannya. Namun, kaki-kakinya yang tak terhitung jumlahnya langsung mencengkeram Qin Chen, menimbulkan serangkaian suara berdentang, tetapi tidak mampu menembus pertahanan Qin Chen. Pohon iblis dunia segudang. Qin Chen mengaktifkan pohon iblis dunia segudang di dalam tubuhnya, dan sumber iblis tak terlihat melonjak keluar, menyatu dengan tubuh udang karang itu dan meninggalkan bekas. Qin Chen segera merasakan kesadaran udang karang itu. Ia sangat kekanak-kanakan, seperti anak berusia 5 tahun, dan dipenuhi kepanikan. Jangan takut, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Qin Chen menenangkan. Gelombang energi jiwa perlahan meresap. Naga merah cakar Netherworld merasakan emosi Qin Chen, secara mengejutkan menjadi tenang. Qin Chen meletakkannya di kapal luar angkasa. Udang karang itu melihat sekeliling. Secara mengejutkan tidak terpengaruh. Atas perintah Qin Chen, ia mulai mondar-mandir di dek. Tuan, apa yang Anda lakukan? Qi Tianxiong dan yang lainnya menatap Qin Chen dengan takjub. Bagaimana mungkin udang karang itu tiba-tiba menjadi tenang? Saya benar-benar memperbudak seekor udang karang. Qin Chen sendiri merasa agak surrealis. Menurut teks kuno, naga merah cakar raksasa Netherworld biasanya hanya mengembangkan kecerdasan ketika akan berubah menjadi naga banjir. Jadi, mungkin transformasi makhluk ini tidak lama lagi. Ia sudah cerdas. Jadi saya berkomunikasi dengannya. Dan ia tidak akan menyerang lagi, kata Qin Chen kepada Gulimo dan yang lainnya. Apa? Gulimo dan yang lainnya tercengang. Apa yang dikatakan tuannya? Ia sedang berkomunikasi dengan udang karang ini. Mungkinkah otak sang penguasa? Mulai sekarang, aku akan memanggilmu naga kecil. Qin Chen, tanpa memikirkan pikiran mereka, memberi nama pada udang karang itu. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, Qin Chen mulai berkomunikasi dengan Xiaolong. Namun, kecerdasan Xiaolong hanya setara dengan anak berusia 5 atau 6 tahun, sehingga komunikasinya agak sulit. Xiaolong, kau telah tinggal di galaksi Netherworld ini selama bertahun-tahun. Tahukah kau di mana ikan cahaya ilahi yang paling melimpah? Tanya Qin Chen.